setelah lulus SMP hingga usia 30 tahun. Wah, aku tahun ini sudah 30 tahun, November. Nah, saat itu pendaftaran sudah dimulai bulan Agustus sampai September. Kemudian halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rizka and Latifah. Yeay. Dan pada kali ini setelah lama sekian berminggu-minggu ya, berhari-hari yang lalu, saya Rizka and Latifah itu pengen banget sharing di rubrik edukasi maupun rubrik tutorial, vlog maupun literasi. Tetapi karena beberapa alasan yang pernah aku sebutin kemarin, dan itu ternyata liburan tidak hanya menambah aku semakin untuk libur, banyak sekali agenda di rumah yang tidak bisa membuat aku untuk membuat video. Jangan khawatir teman-temanku, terima kasih untuk semua subscriberku yang masih setia. Tanpa kalian aku adalah apa gitu ya. Melewati masa-masa pandemi hampir 10 bulan lebih ini ya, sudah 1 tahun ya, karena di Wuhan itu Desember 2019 dan sekarang sudah Januari. Wow, itu hampir 1 tahun teman-teman. Aku tambah gendut. Itu prestasi besar yang telah aku raih. Tapi setidaknya aku pengen buat satu video tutorial yang kemarin aku menyampaikan di alasanku ya, di video sebelumnya, 2 video sebelumnya itu aku sampaikan kepada kalian bahwa aku mengikuti pendidikan kursus tata rias secara gratis ya. Nanti aku akan share itu aku mengikutinya dari mana. Aku tulis di sini ya, flyernya tata rias gaun panjang ya. Ini aku dapatkan dari beranda aku di Facebook, dan ownernya atau pemilik Sanggar Rias ini adalah teman atau sahabat aku di SMP. Dan juga secara silsilah beliau ini adalah masih memiliki kekerabatan denganku. Nah, syaratnya itu 1, harus minimal usia 15 tahun ya, atau setelah lulus SMP hingga usia 30 tahun. Wah, aku tahun ini sudah 30 tahun, November. Nah, saat itu pendaftaran sudah dimulai bulan Agustus sampai September. Kemudian aku pikir-pikir, gimana nih ya kalau tata rias gaun panjang, aku nggak ada minat nih ceritanya gitu. Tapi semenjak aku berpikir dari tahun 2015 itu aku sudah mengajar, dan sebagai seorang guru honorer juga, guru muda-muda itu dituntut harus bisa semuanya, serba bisa make up, bisa ngajarin ekstra apapun, pokoknya harus benar-benar bisa semuanya termasuk make up ini. Nah, aku pikir siswa-siswiku itu cenderung banyak sekali yang belum bisa memiliki skill make up yang benar sesuai dengan ilmu yang dimiliki dari pendidikan yang benar-benar dikhususkan pada make up artist gitu ya, atau tata rias. Nah, aku pikir aku juga ada passion di situ ya, ada hobi, ada ketertarikan di situ, meskipun aku sendiri juga nggak suka make up banget ya. Apalagi aku sehari-hari make upnya hanya seperti ini aja gitu. Nah, alasan utama itu yang aku mendasari, apalagi tetangga-tetangga aku, kemudian kalau ada event-event, ada wisuda, karnaval, bisa ya aku kalau kayak gini mengikuti tata rias, dan ini bener-bener free, biaya pendidikan, biaya kursusnya itu di cover oleh pemerintah. Siapa sih yang nggak pengen gratis dan dapat ilmu gitu loh ya. Bermanfaat untuk kita sampai ke depannya, masa depan kita juga nggak tahu kan gimana. Kalau kita punya skill, apapun itu skillnya, sekarang kita nggak pakai, itu pasti akan bermanfaat gitu. Alasannya itu. Yang kedua, tata rias itu apa sih ya penyebabnya aku kok harus ngambil itu? Kenapa bukan tata boga? Kenapa bukan tata busana? Banyak LKP yang memberikan pelatihan-pelatihan yang benar-benar gratis, tapi memang tadi di flyer udah disampaikan usianya 15 sampai 30 tahun. Itu yang pertama. Kenapa aku nggak pilih yang lainnya gitu kan? Ya sejauh ini yang aku tahu masih dekat ya LKP
tata rias ini dan tata busana atau menjahit, tetapi aku lebih ke menjahit atau modis, aku lebih aware ke situ karena orang tua aku sendiri, ibu aku juga sudah suka modis atau tata busana, jadi aku sedikit-sedikit sudah bisa diajari beliau. Nah, tata rias ini kita nggak punya ilmu gitu kan. Aku selama ini kemarin bikin konten dan vlog selama kemarin tutorial make up itu kan hanya berawal dari kesukaan aku, kemudian aku nonton di Instagram, di media sosial YouTube, dan semuanya aku campur dengan sepengetahuan aku. Dan kamu tahu nggak teman-teman, aku di sana ikut untuk pertama kali penilaian dari kursus itu. Nah, ini alasan aku kenapa nggak bikin konten, saking aku harus bisa ya lulus ujian gitu ya, yang dibiayai negara loh, secara kita harus lulus dengan nilai yang sempurna gimana gitu kan, aku harus bisa gitu kan. Kemudian aku lulus itu alasan utama ya tadi, aku harus bisa lulus, aku nggak bisa bikin konten dan lainnya, aku harus fokus dengan tetap bisa mengatur jadwal aku sebagai pengajar. Nah, itu yang kedua tuh ada itu Kak, tidak boleh bekerja, tidak lulus sekolah atau belum lulus ya, tapi tidak lulus sekolah atau tidak bekerja saat ini. Dan ini diusahakan untuk mereka yang pengangguran, mohon maaf ya, ini yang bukan maksud saya, yang belum memiliki skill atau keahlian gitu. Kalian bisa mengikuti pendidikan ini supaya kalian setelah lulus dari LKP ini bisa mendirikan usaha ya. Setidaknya itu yang diharapkan oleh pemerintah dengan beasiswa yang dinaungi oleh LKP ini, dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan LKP ini selain bekerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu bekerja sama dengan Dinas Industri dan dikerjasamakan. Kalian bisa mengunjungi di sini, aku tulis di sini, yaitu Sanggar Rias Linda ya. Beliau ownernya, pemiliknya Sanggar Rias Linda yang sebagai guru aku, pendidikan aku di sana ditempuh itu selama hampir 2 bulan ya. Kita sebanyak 20 orang ditampung dengan selektif. Apakah kita benar-benar sudah pernah make up, sudah pernah tahu namanya alat-alat perang make up yang digunakan para mua atau make up artist gitu. Jadi selain aku mikirnya gini, selain harus tidak bersekolah atau tidak bekerja, itu kan aku saat ini sampai 11 bulan kan aku di rumah aja, ngajar dari rumah, walaupun aku juga sering ke sekolahan dan wajib ke sekolah untuk presensi yang tidak bisa diwakilkan secara online gitu kan, secara daring. Jadi hampir keseluruhan hidupku itu kan banyak di rumahnya. Nah, kesempatan ini sebelum 30 tahun nih, aku September, Oktober, November aku ulang tahun. Nah, November ini aku terakhir untuk pendidikan dan ujian. Di situ kan usiaku udah mepet banget kan. Alhamdulillah bisa keterima. Yang bikin aku ngenes di awal aku ikut pendidikan itu kan semua dinilai, yang bisa make up dengan base pengetahuan atau pengetahuan dasar itu seperti apa, nilaiku hampir di bawah 4 guys. Gimana nih yang konten-konten kemarin aku ngajarin kalian atau ngasih tahu ini loh makeup yang hasil aku tahu gitu kan, dan aku belum ikut pendidikan. Jadi mohon maaf kalau nilainya di bawah 4, itu secara teori ya. Kalau secara otodidak ya seperti itulah, kalian lihat sendiri di vlog-vlog sebelumnya. Dan aku pede aja dengan wajahnya seperti ini. Ya nggak apa-apa, yang penting ilmu ya kita bisa dapatkan dari mana saja. Alhamdulillah ilmu yang aku dapatkan ini nanti semoga bisa diaplikasikan kepada siswa atau masyarakat dan tetanggaku sekitar ini. Kalau bisa jadi usaha aku sendiri ya, bisa dapat income dari makeup artist gitu ya. Tapi memang tujuanku pertama ya tadi itu, guru harus serba bisa, multi talent, termasuk merias anak. Jadi kalau kita ada kebutuhan yang dibutuhkan untuk make up, itu guru sudah siap, termasuk aku gitu. Apalagi ya? Oke, itu mungkin yang bisa ditambahkan, nanti kita lanjut lagi.